Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana. Di sini saya akan melanjutkan mempresentasikan proposal hasil penelitian saya, yaitu hasil analisis penelitian penggunaan tepung kecambah kacang hijau dalam pembuatan roti manis. Ada penambahan bahan pada resep roti manis. Penulis melakukan jenis penelitian eksperimen yang diulangan. Hasil diperoleh dari hasil uji organoleptik terhadap kualitas dari penggunaan tepung kecambah kacang hijau dalam pembuatan roti manis menggunakan indera melihat, indera pencium, indera peraba, dan indera pengecap terhadap indikator bentuk, aroma, tekstur, dan rasa. Berdasarkan penelitian sebanyak 3 kali ulangan, maka penulis akan menjelaskan satu persatu dari kualitas penggunaan tepung kecambah kacang hijau dalam pembuatan roti manis. Deskripsi data yang diperoleh dari uji organoleptik penggunaan tepung kecambah kacang hijau dalam pembuatan roti manis adalah sebagai berikut. Pembahasan. Pada penelitian penggunaan tepung kecambah kacang hijau dalam pembuatan roti manis, penulis menggunakan tepung kecambah kacang hijau sebagai bahan tambah pada pembuatan roti manis. Setelah melakukan ulangan penelitian sebanyak 3 kali, penulis akan membahas kualitas penggunaan tepung kecambah kacang hijau dalam pembuatan roti manis berdasarkan indikator berikut. Yang pertama ada kualitas bentuk. Berdasarkan dari hasil uji penelitian sebanyak 3 kali, maka didapat hasil kualitas berbentuk roti manis penggunaan tepung kecambah kacang hijau dalam pembuatan roti manis adalah berbentuk seragam. Hal ini sesuai dengan hasil uji organoleptik ulangan ketiga, sampel ketiga, presentasi tepung kecambah kacang hijau 50%, menunjukkan 15 orang panelis memilih 25,33% dengan rata-rata nilai 3,8 serta rata-rata rekapitulasi 3,19 yang menunjukkan panelis memilih bentuk bulat seragam. Pada ulangan ke-1 dan kedua menunjukkan nilai rekapitulasi 2,55 berpendapat kualitas berbentuk bulat seragam roti manis. Ini disebabkan peneliti yang kurang ahli dalam membulatkan adonan sehingga menyebabkan bentuk cukup berbentuk bulat seragam. Yang kedua, kualitas aroma. Berdasarkan dari hasil ulangan penelitian sebanyak 3 kali, maka didapat hasil kualitas aroma harum penggunaan tepung kecambah kacang hijau dalam pembuatan roti manis adalah beraroma harum. Hal ini sesuai dengan hasil uji organoleptik ulangan kedua, presentasi tepung kecambah kacang hijau 30% menunjukkan 9 orang panelis, 60% berpendapat beraroma harum. Aroma harum didapatkan dari tepung kecambah kacang hijau. Kualitas rasa. Berdasarkan dari hasil ulangan penelitian sebanyak 3 kali, maka didapat hasil ulangan rasa manis. Penggunaan tepung kecambah kacang hijau dalam pembuatan roti manis adalah rasa manis. Hal ini sesuai dengan hasil uji organoleptik ulangan ke-1, presentasi tepung kecambah kacang hijau 10%, menunjukkan 6 orang panelis, 40% berpendapat rasa manis didapatkan dari roti manis yang menggunakan gula sebagai bahan pemberi rasa. Selanjutnya, kualitas tekstur. Berdasarkan dari hasil ulangan penelitian sebanyak 3 kali, maka didapat hasil kualitas lembut. Penggunaan tepung kecambah kacang hijau dalam pembuatan roti manis adalah bertekstur cukup lembut. Tekstur lembut didapat dari tepung kecambah kacang hijau. Hal ini sesuai dengan hasil uji organoleptik ulangan ketiga, presentasi tepung kecambah kacang hijau 60% menunjukkan 7 orang panelis, 3,33% berpendapat cukup lembut. Selanjutnya, bab 5, penutup kesimpulan. Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai karakteristik roti manis terhadap campuran tepung terigu kecambah kacang hijau, maka penulis menyimpulkan roti yang disukai oleh konsumen yaitu roti yang memiliki karakteristik dari segi aroma, rasa yang enak, warna menarik, tekstur yang remah, serta volume pengembangan yang baik. Banyak hal yang mempengaruhi karakteristik pada roti, diantaranya aroma, rasa, warna, tekstur, dan volume pengembangan. Hasil diperoleh dari hasil uji organoleptik terhadap kualitas dari penggunaan tepung kecambah kacang hijau dalam pembuatan roti manis menggunakan indera penglihatan, indera penciuman, indera peraba, dan indera pengecap terhadap indikator bentuk, rasa, aroma, dan tekstur. Bahwa presentasi rata-rata tertinggi untuk kualitas bentuk seragam roti manis tepung kecambah kacang hijau dalam pembuatan roti manis tepung kecambah kacang hijau presentasi 50% yang terbaik adalah terdapat pada ulangan ketiga sebesar 3,19. Presentasi tertinggi untuk kualitas beraroma harum tepung kecambah kacang hijau dalam pembuatan roti manis terdapat pada ulangan kedua presentasi tepung kacang hijau sebanyak 9 orang panelis 60%.
Berdasarkan dari hasil ulangan penelitian sebanyak 3 kali, maka didapat hasil kualitas rasa manis penggunaan tepung kecambah kacang hijau dalam pembuatan roti manis adalah rasa manis. Hal ini sesuai dengan hasil uji organoleptik. Ulangan ke-1, presentase tepung kecambah kacang hijau 10% menunjukkan 6 orang panis, 40% berpendapat rasa. Berdasarkan dari hasil ulangan penelitian sebanyak 3 kali, maka didapat hasil kualitas lembut penggunaan tepung kecambah kacang hijau dalam pembuatan roti manis adalah bertekstur cukup lembut. Tekstur lembut didapat dari tepung kecambah kacang hijau. Hal ini sesuai dengan hasil uji organoleptik ulangan ketiga, presentase tepung kecambah kacang hijau 60% menunjukkan 7 orang panis, 33,3% berpendapat cukup manis. Yang kedua, saran dari peneliti ini adalah hasil roti manis substitusi tepung kecambah kacang hijau masih ada rasa langu, maka perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk menghilangkan rasa langunya dengan cara penambahan gula yang banyak. Di samping itu, pemberian isian pada roti manis, misalnya rasa coklat atau rasa keju. Di samping itu, pemberian isian pada roti manis, misalkan rasa coklat atau rasa keju. Untuk tekstur, perlu penambahan Britney Proper untuk menghasilkan hasil roti yang lebih lembut lagi. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.